Sayyidina Anas meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dia mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Faqala ana fa'ilun insyaallah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya akan lakukan, saya akan beri syafaat kepadamu wahai Anas. Qultu fa aina atlubuka. Maka Sayyidina Anas bertanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat bagaimana aku bisa mendapatkan kamu? Di mana aku bisa mencarimu? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, masih kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang mana masih berkaitan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW di akhirat yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala wa akhraj al-Baihaqi awwalu man yuksa minal jannah Ibrahim yuksa hullah minal jannah wa yu'ta bi kursi fayatrahu an yaminil arsh thumma yu'ta bi fa usiya hullah minal jannah thumma la yaqumu lahal bashar wa fihi annahu yajlisu ala kursi an yaminil arsh. Diriwayatkan daripada hadis Baihaqi bahwasanya yang pertama kali diberikan pakaian daripada surga adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian diberikan kursi, didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping arsy, di kanan arsy. Kemudian Nabi Muhammad SAW didatangkan, kemudian dipakaikan pakaian yang tidak ada yang lebih indah daripada pakaian Nabi Muhammad SAW. Tentunya pakaiannya daripada surga. Kemudian duduk di kursi di kanan ars, di samping kanan ars, yang itu kedua makam untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa fi hadits Abdullah bin Amr bin As inda Syekhan, kemudian hadis daripada Abdullah bin Amr bin As, Nabi Muhammad SAW memiliki khususiyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikasih telaga Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadis ini dikatakan haudhi masiratu syahrin, haudku itu besarnya perjalanan 1 bulan. Kira-kira kemana ini kalau kita jalan 1 bulan? Kalau dari Solo kemana kira-kira? Sebulan. Semarang. 1 bulan Telaga Nabi Muhammad SAW lamanya perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa raihatuhu atyabu minal misik, dan aromanya lebih enak daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan contingnya itu lebih banyak daripada bintang di langit. Man syariba minhu syurba la yadhma abadan, barang siapa yang meminum daripada telaga Nabi Muhammad SAW meskipun 1 teguk, niscaya dia tidak pernah akan kehausan sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapat jatah daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa fi riwayatin Muslim wa zawayahu sawa'un tuluhu ka'irdi. Diriwayatkan Muslim, bahwasanya telaga Nabi Muhammad SAW panjangnya itu sama dengan lebarnya. Mungkin panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya juga perjalanan sebulan.
Wa zada fi hadits Umamah, diriwayatkan di hadis Umamah, walam yaswad wajhu abadan, ya, diriwayatkan daripada hadis Umamah, barang siapa yang meminum daripada telaga Nabi tidak pernah akan kehausan dan wajahnya tidak pernah akan hitam, ya. Ketika nanti yauma yaswadul wujuh, terus yauma yabyadu, ayatnya yauma taswadul wujuh wa tabyadul wujuh, ya. Ketika di hari di mana wajah itu menjadi hitam dan wajah itu menjadi putih. Nah, kalau kita ini sudah mendapatkan jatah di telaga Kautsar, sudah tidak pernah akan hitam. Wa zada fi hadits Anas, wa man lam yashrab minhu lam yarwa abadan. Di hadis Anas dikatakan, kalau seorang itu tidak dapat jatah daripada telaga Kautsar, maka dia tidak pernah akan puas daripada minum. Kalau minum tidak pernah akan kenyang, tidak pernah akan kehilangan dahaganya, minum terus. Dan terkadang kita ngelihat orang yang mau meninggal itu dia minum, tidak pernah ngerasa cukup, ya. Begitu juga nanti di akhirat, kalau seandainya seorang itu tidak mendapatkan minum daripada telaga Nabi Muhammad SAW, niscaya dia tidak pernah akan lepas daripada rasa dahaga. Wa fi hadits Thauban inda Tirmidzi wa Shahah wal Hakim, aktharun nas alaihi wurudan fuqara al muhajirin, ya. Di hadis Thauban daripada riwayat Tirmidzi dikatakan orang yang paling banyak mendapatkan jatah di telaga Kautsar adalah fuqara al muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir, ya. Nanti orang fakir ini memiliki kerajaan di hari kiamat, ya. Di surga nanti orang-orang fakir memiliki kerajaan. Kalau sekarang kerajaan milik siapa? Orang-orang kaya, ya tidak apa-apa sebentar. Tapi katanya nanti di akhirat fuqara'ul masakin memiliki daulah, kerajaan tersendiri, ya. Qala Qurtubi fi Tadhkirah, dhahaba sahibul qut wa ghairuhu ila anna al-haud yakunu ba'da sirat wa dhahaba akharuna ila al-aqs, ya. Imam Qurtubi mengatakan di kitabnya At-Tadhkirah, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya haud itu letaknya setelah Shiratal Mustaqim, ya, setelah melewati Shiratal Mustaqim baru kemudian mendapat telaga Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi menganggap bahwasanya sebaliknya, telaga Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu baru lewat Shiratal Mustaqim, ya. Wa fi haditsin Abi Dzar ma rawahu Muslim annal haud yashubu fihi mizabani minal jannah, ya. Diriwayatkan, ya, diriwayatkan bahwasanya nanti di telaga Nabi Muhammad SAW terdapat dua aliran air yang itu berasal daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tidak pernah akan haus, ya. Wa an Anasin qala sa'altu Rasulullah SAW an yashfa'a li yaumal qiyamah. Sayyidina Anas meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dia mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Faqala ana fa'ilun insyaallah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan saya akan lakukan, ya, saya akan beri syafaat kepadamu wahai Anas. Qultu fa aina atlubuka, ya. Maka Sayyidina Anas bertanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat bagaimana aku bisa mendapatkan kamu, ya, di mana aku bisa mencarimu? Qala awwalu ma tatlubuni ala sirat, ya. Pertama kali kamu cari, maka carilah aku di sirat, ya, yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW di ujung sirat mendoakan kepada umatnya, ya, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Setiap kita ini mau melewati sirat, maka Nabi Muhammad SAW berada di ujung sirat, kemudian mengatakan, ya Allah selamatkan, selamatkan, ya. Ya Rasulullah, fa in lam alqaq, ya, fa in lam alqaqa ala sirat, ya Rasulullah, kalau seandainya saya tidak menjumpai engkau di sirat, maka di mana lagi? Maka beliau SAW menjawab, fatlubuni indal mizan. Kalau engkau tidak mendapati aku di dalam sirat, maka carilah aku di mizan, ya, amal
ketika amal soleh dan amal buruk ditimbang. Qultu fa ilam alqaq indal mizan, ya Rasulullah, kalau seandainya aku tidak dapat engkau di dalam mizan, qala fatlubuni indal haud, ya, kalau begitu maka kamu carilah aku di telaga Kautsar. Fa inni la ukhti'u fi hadhihi thalathah mawatin, karena saya tidak pernah lepas daripada 3 tempat ini, ya. Siratal mustaqim, Nabi Muhammad SAW mendoakan Allahumma sallim sallim, ya. Sedangkan di telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW mengasih minum kepada umatnya dengan tangan Nabi Muhammad SAW, dibarengi dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ya. Sedangkan di mizan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, ya. Ada yang amalnya tidak sampai untuk ke derajat berikutnya, maka Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kemudian naik ke derajat berikutnya. Nah ini kita ini paling enak lewat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini orang yang paling penuh dengan kasih sayang, sehingga kita ini minta sama Nabi Muhammad SAW lewat jalur Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Qala al-Qurtubi fil mafhum mimma yajibu ala kulli mukallafin an ya'lamahu wa yusaddiqu bihi annahu ta'ala qad khassa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haud al-musarrih bi ismi wa sifati wa syarabi fil ahadits as-sahihah asy-syahirah allati yahsulu bi majmu'iha al-ilm al-qat'i, ya. Imam Qurtubi mengatakan dalam kitab Mafhum, ya, wajib bagi setiap orang mukallaf dia mengetahui dan mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikasih khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa haud, telaga Nabi Muhammad SAW, yang mana ditentukan al-musarrih bismi, dikasih nama dengan nama Nabi Muhammad SAW, ditentukan bahwasanya haud ini milik Nabi Muhammad SAW, dan sifatnya, minumannya sudah tertera di dalam hadits yang semuanya sahihah, yang masyhur, ya. Maka kalau seandainya kita dapati seluruh hadis mengatakan itu, maka kita harus mengetahui bahwasanya telaga Kautsar ini ada keberadaannya dengan pasti, karena hadisnya sahih, kemudian sifatnya ada, ya, bagaimana minumnya, bagaimana itu semuanya ada. Maka wajib bagi kita mempercayainya. Daripada sahabat itu sekitar 30-an lebih, ya. Di dalam Sahih Muslim terdapat 20, ya, 20 riwayat, dan di selainnya, ya, ada sisanya di selainnya. Kama sahha naqala wa syuhirat riwayatu thumma rawahu an sahabah al-madhkurin min at-tabi'in amthalu wa man ba'dahum adhafuhum, ya, wa haluma jarran wajtama'a ala itsbati as-salaf wa ahlus sunnah min al-khalaf, ya. Setelah diriwayatkan di Sahih Muslim, di sunan-sunan yang lain juga riwayatkan, kemudian para sahabat meriwayatkan dari tabi'in kemudian kepada umat berikutnya, dan banyak sekali yang meriwayatkan tentang haud Nabi Muhammad SAW, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya telaga Nabi Muhammad SAW itu ada dan kita wajib untuk beriman, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meminum daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi riwayatin Muslim min hadits Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taruddu alayya ummatil haud wa ana adudun nas anhu kama yadudu rajul an iblihi. Qalu ya Rasulullah ta'rifuna? Qala na'am lakum sima laysat li ahadin ghairakum tarudduna alayya ghurran muhajjilina min atharil wudu, ya. Diriwayatkan di sini bahwasanya nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini narik, ya, mengumpulkan semuanya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal kami, ya Rasulullah? Apakah engkau mengenal kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku mengenal engkau karena kalian ini berbeda daripada yang lain. Umat Nabi Muhammad SAW beda daripada yang lain, ya. Umat itu banyak daripada Nabi Allah Adam sampai Sayyidina Isa, ya. Umat Nabi Muhammad SAW ini banyak, akan tapi yang membedakan kita apa? Karena kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, maka dikasih ciri berbeda, ya, itu ghurran muhajjalin, ya, bahwasanya kalian, kata Nabi Muhammad SAW, akan datang kepadamu dalam keadaan ghurran muhajjalin. Artinya apa? Wajah kalian ini bersinar, kaki, tangan kalian itu bersinar. Kenapa?
min atharil wudu, disebabkan karena bekas daripada wudu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, makanya di dalam fikih kita disunnahkan untuk memanjangkan ghurrah wa tahjil. Ketika kita membasuh muka maka dipanjangkan, ya. Kemudian ketika membasuh tangan mestinya sampai siku-siku, akan tapi disunahkan yang panjang. Begitu juga kaki kita, semestinya cuma sampai mana? Mata kaki saja, akan tapi disunahkan sampai lutut. Tentunya jangan sampai di depan umum, buka auratnya untuk mendapatkan fadilah, ya. Ini muskilah, ya. Dia melakukan haram untuk mendapatkan fadilah sunnah, ya. Makanya kalau seandainya di tempat yang umum, ya, di bawah lutut supaya tidak terbuka auratnya. Akan tapi kalau seandainya di rumah, ya, tidak ada yang melihat kita, maka disunnahkan sampai lutut. Nah, nanti yang paling banyak memanjangkan ghurrah wa tahjil ini nanti di hari kiamat, ya, bersinar luar biasa, ya. Kalau tangannya sudah bersinar, kakinya sudah bersinar, wajahnya sudah bersinar, apa yang perlu bersinar lagi? Semuanya sudah bersinar. Sallallahu alaihi wasallam, yang ini tidak bisa didapat kecuali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ini beruntung sekali, ya, ya. Umat akhir zaman dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, digampangkan semuanya, ya. Dikasih nikmat Islam, kemudian dikasih umat Nabi Muhammad SAW, kemudian dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, dikasih taufik untuk, ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah nikmat yang sangat agung yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hendaknya kita bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini daripada kita. Amin Allahumma amin. Fi haditsin Anas, anna Rasulullah SAW qala li haudhi arba'a arkan. Al-awwal biyad Abi Bakar As-Siddiq, wa thani biyadi Umar Faruq, wa thalith biyadi Uthman Dzun Nurain, wa rabi' biyadi Ali bin Abi Thalib. Faman kana muhibban li Abi Bakrin mubghidan li Umar la yaski Abu Bakar, wa man kana muhibban li Ali mubghidan li Uthman la yaski Ali. Radhiyallahu rawahu Abu Sa'id An-Naisaburi. Nah, diriwayatkan daripada hadis Anas daripada Nabi Muhammad SAW, haudku, kata Nabi Muhammad SAW, memiliki 4 rukun, 4 tiang, ya, 4 pondasi, ya. Yang pertama biadi Abi Bakar. Yang pertama tiang itu adalah di tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tsani biadi Umar Al-Faruq. Ya, yang kedua di tangannya Sayyidina Umar Al-Faruq. Wa tsalits, yang ketiga di tangannya Sayyidina Utsman Dzun Nurain. Yang keempat biadi Ali bin Abi Thalib. Yang keempat dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faman kana muhibban li Abi Bakar, barang siapa yang cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, mubghidan li Umar, benci terhadap Umar, la yaski Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar tidak ngasih minum. Wa man kana muhibban li Ali mubghidan li Utsman, la yaski Ali, barang siapa yang mencintai Ali sedangkan dia membenci Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Ali tidak akan memberikan minum kepada yang membenci Sayyidina Utsman. Sehingga kita harus tahu nih, rukun-rukun sahabat ini, rukun ini kalau bangunan ini tidak bisa berdiri kecuali dengan pilar-pilar. Kalau pilarnya ini jatuh, ya tidak berdiri bangunan, ya. Begitu juga kita ini, kalau seandainya kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW kemudian benci kepada para sahabat, ya, mengatakan melaknat kepada sahabat, mencaci pada sahabat, ini seakan-akan bangunan kita ini runtuh, tidak ada apa-apanya. Ya, bayangkan kalau seandainya seorang membenci Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar ini pilarnya haud, sedangkan haud ini barang siapa yang tidak minum daripada telaga haud, niscaya dia tidak akan pernah merasakan yang namanya puas daripada minum, aus terus. Nah, begitu juga, makanya hati-hati di dalam membaca sejarah. Hati-hati dalam membaca sejarah. Paling nikmat ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu antara dua, antara yang membenci, ya, Sayyidina Ali, antara yang terlalu mencintai Sayyidina Ali, ya. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Ali, ya, sesungguhnya 2 orang yang akan binasa karena engkau. Siapa ya Rasulullah? Orang yang membenci kamu dan orang yang berlebihan di dalam mencintaimu, ya. Dan Sayyidina Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah,
ya. Mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW dan juga mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang cinta sahabat, benci ahlul bait, padha wae. Atau cinta ahlul bait, benci sama sahabat, padha wae. Ya. Kita bagaimana? Kita mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW dan mencintai para sahabat. Ya. Sehingga ahlu sunnah ini wasat, tengah, moderat. Ya. Tidak mencintai berlebihan sampai melaknat sahabat, juga tidak benci berlebihan, tidak ada ya. Cinta kepada ahlul bait, cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya saling mencintai ya. Anaknya Sayyidina Ali pun ada yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Begitu juga anaknya Sayyidina Abu Bakar ya, mereka saling mencintai satu sama yang lain. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikasihi putrinya Nabi Muhammad SAW 2. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya masih ada satu putriku lagi, ini aku kasih kepada Utsman ya. Sedangkan kemudian kita baca sejarah Sayyidina Utsman dengan kepemimpinannya, ya tentunya akan terjadi fitnah ya. Kemudian kita, wah Sayyidina Utsman ini salah dalam memimpin, wah ini ngawur ini dalam pemimpin, oh ini Rasulullah SAW sudah ngomong ya, ada putriku ada satu lagi, tak kasih Sayyidina Utsman. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ma dharra ma fa'alal Utsman ba'dal yawm, ketika Sayyidina Utsman itu memberikan ya 1000 kuda untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Sayyidina Utsman setelah apa yang dilakukan hari ini, dia tidak akan celaka sama sekali ya. Makanya ketika mau dibunuh ya, yang mau membunuh kalau tidak salah anaknya Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar ya, ketika masuk, suf, anak sama anak sama ayah ente ini punya jalinan yang kuat ya, jangan sampai kamu terkena fitnah. Aku ini yang Rasulullah SAW memberikan 2 putri kepadaku, aku ini yang hadir perang Badr, aku ini disebutkan, aku ini termasuk mubasyirin fil jannah, disebutkan oleh Sayyidina Utsman keutamaan Sayyidina Utsman, supaya apa? Tidak mau anaknya Sayyidina Abu Bakar terlibat dalam fitnah, maka akhirnya kemudian langsung pergi ya. Sedangkan ketika mau terbunuh Sayyidina Utsman ya, sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Utsman, hari ini kamu buka puasa bersama kami ya, sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jangan sampai kita ini membaca sejarah, baca kita, kok seperti ini ya, kemudian kita tidak memperhatikan adab ya, sehingga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan, wa ma jara baina sihabi naskutu anhu ya, apa yang terjadi di antara para sahabat, naskutu anhu, kita diam ya. Wa ma jara baina sihabi nasqutu anhu wa ajral ijtihad nuthbitu, dan kami memberikan keputusan bahwasanya para sahabat mereka semuanya berijtihad. Ijtihad kadang salah, ijtihad kadang benar. Yang benar dikasih 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah dikasih 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita mencaci para sahabat ya. Ini berkaitan tentang daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang maqamul mahmud ya. Nabi Muhammad SAW dikasih maqam mahmud, maqam yang terpuji, yang kita setiap hari doa setelah azan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang mendapatkan jatah daripada telaga Kautsar, dijadikan kita termasuk yang selamat ketika melewati Shiratal Mustaqim, dijadikan timbangan amal soleh kita lebih berat daripada amal buruk kita, dihapuskan segala amal buruk kita, dijauhkan daripada segala maksiat zahiran wa batinan, dijaga hati kita sehingga terjauhkan daripada segala sifat yang merusak hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratul maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin.